Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para hadirin hadirat jamaah pengajian, jamaah majelis ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib bertakwa dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan rahmat, dengan karunia dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, Allah dengan kehendaknya mempertemukan kita dari yang sebelumnya tidak kita saling kenal, dari yang sebelumnya kita berbeda bangsa dan negara, tetapi dengan izin Allah, Allah pertemukan kita dalam satu akidah, satu manhaj, satu din, yang itu semua adalah mengumpulkan hati-hati kita yang sebelumnya kita tidak saling kenal. Ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah kumpulkan kita dalam majlis yang penuh keberkahan, majlis tahfizul Quran, majlis yang dibanggakan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ada sebagian dari anak-anak kaum muslimin yang meluangkan waktunya untuk menghafal Quran yang merupakan kitabullah. Ini adalah tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan inilah cara Allah memelihara Al-Quran agar tidak hilang dari kalangan kaum muslimin. Dia jadikan sebagian anak-anak kita, sebagian pemuda-pemuda Islam untuk mengabdikan dirinya dalam menghafal kitabullah. Dan berbahagialah hati orang tua mereka yang dia serahkan, dia dudukkan anaknya di majlis tahfizul Quran, yang mana Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan dalam Al-Quran tentang yang akan didapatkan oleh orang-orang tua yang dia mempunyai anak yang menghafal Quran, mempelajari Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qara'al Qur'an", barang siapa yang membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, wa abila bima fihi, dan kemudian dia amalkan Quran dalam kehidupan dia ambil akidahnya dari Al-Quran, dia ambil cara dia bermuamalah dari Al-Quran, dia ambil cara berpakaian dia dari Al-Quran, semuanya diambil dari Al-Quran, dia amalkan isi kandungan Al-Quran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Albasallahu walidayhi tajan yaumal qiyamah", Allah akan memberikan kepada kedua orang tuanya taj, mahkota kebesaran pada hari kiamat, mahkota yang biasa ditaruhkan di kepalanya para penguasa, para raja. Dau'uhu ahsanu min dau'is syam, yang cahaya dari mahkota itu lebih terang daripada cahaya matahari di atas dunia ini, fi buyutid dunia, di dunia ini. Fama dhannukum billadzi amila bihadza, lalu apa tanggapanmu, bagaimana lagi dengan orang-orang yang baca Quran dan dia mengamalkannya itu? Itu ganjaran yang diberikan kepada kedua orang tua dari anak kita yang sibuk dengan Quran, sehingga dia menjadi orang-orang yang menghafal Quran. Ini adalah insya Allah tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian para hadirin hadirat, para orang tua kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah, kita datang ke tempat ini, lihatlah hati kita. Berangkatlah dari rumah kita dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang yang keluar dari rumahnya dalam rangka dia menuntut ilmu, hakikatnya dia sedang berjihad di jalan Allah sampai dia kembali. Man kharaja min baitihi li talabil ilm fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Barang siapa yang keluar melangkahkan kakinya dari rumahnya dalam rangka dia mencari ilmu, maka dia hakikatnya keluar berperang di jalan Allah sampai dia kembali lagi ke rumahnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dan kita berdoa kepada Allah, semoga apa yang kita kaji pada hari ini bermanfaat, menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat, menjadi sebuah ilmu bermanfaat yang mendatangkan rasa takut kepada Allah. Karena para hadirin, para ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang sudah banyak hilang dari hati kita adalah khasyatillah, rasa takutnya kepada Allah itu yang banyak hilang dari kaum muslimin. Karena kesibukan kita dengan dunia kita, kesibukan dengan harta yang kita miliki, hati kita sangat kurang, sangat sedikit takutnya kepada Allah. Maka kita harapkan ilmu yang kita pelajari, yang kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita, akan melahirkan hati-hati, jiwa-jiwa yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan itu akan melahirkan, akan mencucurkan air mata yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Nabi mengatakan, ainani la tamassuhumun nar, dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Salah satunya adalah ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, menumbuhkan rasa takut di hati kita adalah perkara yang sangat penting. Para sahabat Rasulullah SAW adalah orang-orang yang takut hatinya kepada Allah, orang-orang yang sangat takut hatinya kepada Allah. Mereka adalah orang-orang yang paling taat kepada Allah, dan mereka adalah orang-orang yang paling takut kepada Allah. Tidak ada manusia yang lebih utama setelah Nabi, yang lebih utama dari Abu Bakar. Dia adalah orang yang sangat takut kepada Allah. Kemudian tidak ada manusia yang terbaik setelah Abu Bakar selain daripada Umar bin Khattab. Yang mana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, diceritakan oleh Ibnu Abbas, di wajah Umar bin Khattab khattani aswadani minal buka. Di wajahnya Umar bin Khattab ada dua garis hitam di bawah kedua matanya, karena banyak dia menangis. Menangis bukan karena hilang dunianya, ibu sekalian. Menangis bukan karena hilang jabatannya, tetapi dia menangis karena takut dengan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga terbentuk dua garis hitam di bawah matanya karena dia takut kepada Allah. Sampai Ibnu Abbas mengatakan, ya Umar bin Khattab, kau adalah pembuka kemenangan. Allah membuka denganmu kemenangan-kemenangan. Kau telah melakukan ini dan ini untuk Islam. Tapi bagaimana besarnya rasa takutmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bagaimana Utsman, orang yang terbaik ketiga setelah Abu Bakar. Utsman adalah orang yang terbaik, dan dia adalah orang yang juga sangat takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijelaskan dalam hadis bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu an kana idza waqafa 'ala al-qabr yabki hatta tabtalla lihyatuhu. Utsman bin Affan, kalau sewaktu-waktu dia mendatangi kubur, ziarah kubur, apa yang terjadi? Dia menangis di atas kuburan, dia menangis sehingga terbasahlah jenggotnya karena tangisan dia. Dia menangis melihat kuburan yang mana dia juga akan masuk ke dalamnya, yang ruangnya tidak lebih dari 1 meter kali 2 meter. Kemudian setelah itu ada pertanyaan dalam kubur, ada jempitan kubur, ada nikmat dan juga ada azab kubur. Itu yang ditakutkan oleh Utsman bin Affan. Dan dia mengatakan, "Lau annani bainal jannati wan nar la adri ila ayatihima yu'maru bi." Kata Utsman bin Affan, kalau sekiranya aku sekarang ini berada di antara surga dan neraka, kalau saat ini aku berdiri
di antara surga dan neraka, aku tidak tahu akan diperintahkan kemana aku akan masuk. Utsman bin Affan yang dijamin oleh Rasulullah surga, sahabat yang dijamin surga masih khawatir, masih takut. Dia mengatakan, kalau aku berdiri sekarang di antara surga dan neraka, aku tidak tahu aku akan kemana aku diperintahkan masuk, apakah ke surga atau ke neraka. Dan dia mengatakan, la akhtartu an akuna rimadan qabla an a'lama ila ayatihi ma asiru. Aku akan memilih sekiranya aku menjadi kerikil saja sebelum aku mengetahui kemana aku akan dimasukkan, kemana aku akan dikembalikan, ke surga kah atau ke neraka. Nah, itu gambaran jamaah sekalian tentang takutnya para sahabat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana dengan diri kita yang penuh dengan dosa, mata yang penuh dengan dosa, kemudian telinga kita terkadang penuh dengan pendengaran yang salah, mulut kita sering berucap sesuatu yang mungkar, tapi kita sering merasa aman dari azab Allah, tidak pernah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau wahai kaum muslimin, tingkatkanlah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan nasihat yang sedikit ini menimbulkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus bina hati kita, didik hati kita untuk dia takut kepada Allah. Oleh karena itu, pada kajian yang singkat ini, saya akan menyampaikan tentang masalah hati. Saya akan menyampaikan kepada jamaah sekalian tentang masalah hati. Kenapa kita bicara masalah hati? Karena hati adalah raja dalam anggota badan kita. Kalau dia baik, maka seluruh anggota badan akan melakukan hal-hal yang baik. Tidaklah mata kita melihat sesuatu yang baik kecuali diawali dengan hati yang baik. Tidaklah mulut kita mengucapkan subhanallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah kecuali diawali dengan hati yang baik. Tidaklah telinga kita mendengarkan Al-Quran, mendengarkan kajian kecuali diawali dengan hati kita yang baik. Baiknya hati akan berpengaruh dengan kepada baiknya seluruh anggota badan kita. Dan jeleknya hati, rusaknya hati akan menyebabkan rusaknya seluruh anggota badan kita. Tidaklah mata kita melihat yang haram kecuali diawali dengan tumbuh di hati kita kerusakan. Tidaklah tangan kita mengambil sesuatu yang bukan hak kita kecuali karena diawali dengan hati yang rusak. Tidaklah kaki melangkah ke tempat maksiat kecuali diawali dengan hati yang rusak, dan sebagainya. Oleh karena itu kata Rasulullah, ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalb. Ingatlah kata Rasulullah, dalam badan kita ada segumpal daging. Kalau dia baik, kalau dia bagus, maka baguslah seluruh anggota badan. Kalau dia rusak, maka rusaklah seluruh anggota badan. Dan ingat, dia adalah hati. Ingat, dia adalah hati. Oleh karena itu, persoalan hati terus kita pelihara. Masuklah ke dalam Islam lahir dan batin kita. Badan kita Islam, penampilan kita muslimah, penampilan kita muslim, hati juga kita hendaklah berhati muslim. Hati yang tunduk dan taat kepada Allah, hati yang ma'rifatullah, hati yang banyak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Tundukkan hati kita untuk taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, dihikayatkan, diceritakan oleh dalam satu riwayat tentang Luqman Al-Hakim yang disebutkan dalam Al-Quran, sehingga dinamakan, diabadikan namanya dengan suratul Luqman, surah Luqman. Luqman Al-Hakim diriwayatkan disuruh oleh tuannya, diberikan kepadanya seekor domba. Luqman Al-Hakim diberikan kepadanya seekor kambing, seekor domba. Kemudian majikannya atau tuannya mengatakan, idbahha wa'tini bi'atyabi ma fiha. Wahai Luqman, sembelihlah kambing ini, sembelihlah domba ini, kemudian bawakan untukku yang paling baik dari dagingnya, yang paling baik dari daging kambing ini. Fa'atahu bil qalbi wal lisan.
Maka Luqman Al-Hakim setelah menyembelih kambing ini membawakan majikannya hati dan lidah kambing itu. Dia berikan kepada majikannya hati dan lidah kambing itu. Summa ba'da ayyam atahu bi syatin ukhra wa qala lahu. Kemudian besok hari lagi, di lain hari, datang lagi majikannya dan menyuruh Luqman Al-Hakim menyembelih kambing lagi. Dan dia mengatakan, idbahha wa'tini bi akhbasi ma fiha. Wahai Luqman, sembelihlah kambing ini dan berikan kepadaku yang paling jelek dari kambing ini. Daging yang paling jelek, yang paling jelek, yang tidak bagus dari kambing ini. Kemudian setelah disembelih, fa'atahu bil qalbi wal lisan. Kemudian setelah dia sembelih, Luqman membawakan tuannya, majikannya kambing ini hati dan lidahnya. Diberikan kepada majikannya hati dan lidah kambing itu. Fasa'alahu sayyiduhu an zalik. Kemudian majikannya menanyakan kepada Luqman Al-Hakim, kenapa kamu berbuat seperti ini? Kenapa kamu berbuat tatkala aku minta kepadamu yang paling baik, kamu berikan hati dan lidah kambing. Kemudian tatkala aku minta padamu daging yang paling jelek, kau berikan kepadaku hati dan lidah kambing ini. Maka Luqman Al-Hakim mengatakan, ma yat'abuhuma idza taba wa ma akhbasuhuma idza khabasa. Tidak ada yang lebih baik dari keduanya, dari hati dan lidah, kalau keduanya baik. Tidak ada suatu yang lebih baik dari keduanya, hati dan lidah, kalau keduanya baik. Dan tidak ada yang lebih rusak dari keduanya, hati dan lidah, kalau keduanya rusak. Oleh karena itu jemaah sekalian, hati dan lidah peliharalah. Hati dan lidah peliharalah. Ucapkanlah kalimat-kalimat yang baik. Hati dan lidah peliharalah. Ibu-ibu sekalian, hati dan lidah peliharalah. Karena sebagaimana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak penyebab wanita masuk ke dalam neraka karena disebabkan oleh lidah-lidah dia. Demikian juga jamaah yang laki-laki banyak dimasukkan ke dalam neraka Allah disebabkan karena lidahnya. Nah, oleh karena itu, perhatikanlah hati dan lidah kita. Maka saat ini kita akan mengambil beberapa hal yang menyebabkan hati yang sakit. Kita senantiasa minta kepada Allah agar hati kita tetap sehat, hati yang selamat, hati yang mentauhidkan Allah, hati yang tunduk kepada Allah, hati yang akan melahirkan air mata karena takut kepada Allah. Dan kita berlindung kepada Allah dari hati yang sakit. Berlindunglah kepada Allah dari hati yang sakit. Dan hati yang sakit mempunyai sebab-sebab. Disebutkan oleh para ulama, asbabu maradil qalbi. Ada beberapa sebab sakitnya hati. Ada beberapa sebab, beberapa hal yang menyebabkan sakitnya hati kita. Yang pertama, al-bu'du anil haqqi ba'da ma'rifatihi. Ini sebab yang pertama sakitnya hati seorang muslim atau seorang hamba Allah. Penyebab yang pertama dari sakitnya hati adalah jauh dari kebenaran setelah dia mengetahui kebenaran itu. Dia berlari, dia berpaling dari yang benar setelah dia mengetahui kebenaran itu. Dan ini terjangkiti pada kebanyakan kaum muslimin. Dan ini banyak terjangkiti pada hati orang-orang alim di kalangan kaum muslimin, para ustadz yang terkadang dia telah belajar di Arab Saudi atau pernah duduk belajar di Madinah, pulang ke negaranya, sudah banyak dia tahu kebenaran, tapi begitu sampai ke negaranya, dia lepas kebenaran itu. Dia buang kebenaran yang dia tahu karena kekuasaan yang dia inginkan, karena harta dunia yang dia mau, karena jabatan pemerintahan yang dia inginkan. Dia buang kebenaran itu, dia tutup mata dari kebenaran. Ini adalah penyebab rusaknya hati mereka, para ustadz dan kiai itu, bahkan para habib-habib itu. Dia rusak hatinya karena tahu kebenaran, tahu tauhid,
tahu dia sunnah, tetapi dia berpaling dari itu. Dia mengatakan tak cocok dengan negara kita, tak sesuai dengan lingkungan kita. Ini berlaku di Saudi saja. Pakaian jilbab ini, pakaian cadar ini tak cocoklah di negara kita. Negara kita bukan muslim, cocoknya di tanah Arab. Dia berpaling dari kebenaran setelah dia mengetahui, akhirnya hatinya rusak. Banyak. Dia belajar di Mekah 10 tahun, 5 tahun, dia tahu tauhid. Ini tauhid, ini syirik. Dia tahu itu, tahu ini sunnah, ini biar dia tahu. Tapi tak berani disampaikan. Maka korbannya adalah kaum muslimin yang awam. Kaum muslimin yang awam, maka mereka tokoh-tokoh kita ini, orang-orang alim kita ini, ustadz kita ini, yang suka menyembunyikan kebenaran, ada keserupaannya dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Sebagaimana kata Allah, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang kami berikan Alkitab kepada mereka, orang Yahudi dan Nasrani, mereka mengenal Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak mereka sendiri. Dia kenal, dia tunggu kedatangan Nabi ini. Tetapi wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Sesungguhnya sebagian mereka menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahuinya. Dia tutup, dia sudah baca dalam kitab mereka Injil tentang kedatangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi hawa nafsu itu yang menyebabkan mereka berpaling dari kebenaran setelah datangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya pantas Ali bin Abi Thalib manusia terbaik setelah Utsman bin Affan menurut ahlu sunnah. Lain dengan orang Syiah. Ya, ahlu sunnah sudah sepakat orang yang terbaik setelah Nabi adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali radhiyallahu an. Itu urutannya. Dia mengatakan Ali bin Abi Thalib, wa kana yashtaddu khawfuhu min isnatain. Ali bin Abi Thalib dia sangat takut, dia sangat khawatir terhadap dua perkara. Ali bin Abi Thalib sangat takut terhadap dua perkara. Yang pertama tulul amal, panjang angan-angan. Bahasa apa? Paham Pak Ibrahim? Panjang angan-angan. Ya, banyak kemauan, panjang cita-cita, panjang angan-angan. Dalam urusan dunianya, sudah punya kereta 5, mau kereta 10, tidak pernah habis. Panjang angan-angan dia kepada dunia. Itu yang Ali bin Abi Thalib sangat takutkan. Yang kedua wattiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Ini dua perkara yang Ali bin Abi Thalib sangat takut. Panjang angan-angan terhadap dunia dan mengikuti hawa nafsu. Beliau mengatakan, fa'ammat tulul amal fayunsil akhirah. Adapun panjang angan-angan terhadap dunia, tidak merasa puas dengan dunia, itu menyebabkan kita lupa kepada akhirat. Wa ammat tiba'ul hawa fayasuddu 'anil haq. Adapun mengikuti hawa nafsu, itu menyebabkan orang berpaling dari kebenaran setelah dia mengetahuinya. Jadi orang-orang, ustadz-ustadz, kiai-kiai, habib-habib yang tahu kebenaran, kemudian dia sembunyikan, disebabkan penyebabnya adalah ittiba'ul hawa. Dia ikuti hawa nafsunya. Dia mau dunia, dia jual kebenaran itu, dia sembunyikan kebenaran karena dunia yang ingin dia kejar. Banyak. Kalau kita cakap berdua dengan dia, dia mengatakan itu memang benarlah, ini benar perkaranya, ini sunnah memang. Tetapi biasa diakhiri dengan tapi, ya. Tapi begitu. Nah, ini adalah apa? Ittiba'ul hawa fayasuddu 'anil haq. Mengikuti hawa nafsu itu yang menyebabkan orang berpaling dari kebenaran. Beliau mengatakan, ala wa innad dunya qad wallat mudbirah. Ingatlah, sungguhnya dunia itu qad wallat mudbirah. Dia pergi membelakangi kita. Hari yang sudah lewat tidak akan kembali lagi, Bapak sekalian. Kemarin tidak akan pernah lagi datang hari ini. Dia akan hari-hari yang sudah lewat, masa 20 tahun kita tidak akan pernah bisa kembali lagi di masa sekarang. Dia akan melewati, pergi, meninggalkan kita. Wal akhiratu muqbilatun, sedangkan akhirat dia akan datang. Akhirat akan datang. Walikulli wahidatin banun, dan masing-masing dari keduanya, dunia dan akhirat mempunyai anak-anak. Fakunu min abna'il akhirah, jadilah kalian anak-anak akhirat.
anak-anak akhirat, wala takunu min abna'id dunya, janganlah kalian menjadi budak-budak dunia. Janganlah kalian menjadi anak-anak dunia. Fa innal yawma amalun wala hisab. Sesungguhnya hari ini, hari sekarang ini, hari dunia ini adalah hari beramal dan bukanlah hari perhitungan. Hari ini hari amal, hari ini hari tempat kita salat, hari ini tempat kita beribadah kepada Allah. Bukanlah hari hisab. Wa godan, sedangkan besok hari kiamat, hisabun adalah hari perhisapan amal, perhitungan amal, wala amal, dan tidak ada dan bukan hari amal. Di surga tidak lagi diwajibkan kita sholat. Di surga tak lagi diwajibkan kita berpuasa. Puasa diwajibkan di dunia. Di akhirat terima balasan terhadap amal yang pernah kita lakukan. Oleh karena itu, penyesalan orang-orang yang durhaka kepada Allah di dunia, dia minta kembali ke dunia. La'alli a'malu salihah, ya Allah, kembalikan aku ke dunia lagi. Aku akan beramal saleh yang dulu aku pernah tinggalkan. Tetapi penyesalan yang tiada guna. Boleh kita menyesal di masa muda kita telah terhabis dengan poya-poya, tapi sekarang alhamdulillah Allah tunjuki kita kepada hidayah Islam. Gunakan masa tua kita untuk bertaubat kepada Allah dan jangan pernah putus asa. Seandainya dosa kita sepenuh bumi akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita bertaubat. Tidak ada kata terlambat kalau selama kita masih hidup di dunia. Penyesalan yang tidak ada guna terjadi nanti pada hari kiamat. Tatkala kita sudah masuk dalam kuburan, tatkala kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala, berdiri di hadapan Allah dengan tidak berpakaian, tidak ada sehelai pakaian melekat di badan, dalam keadaan tidak pakai alas kaki. Semua berdiri menghadap Allah dengan penuh rasa takut, sementara matahari tidak jauh dari atas kepala kita. Di hari itulah sebagian orang tenggelam dengan keringatnya. Ada yang tenggelam sampai badan, setengah badan, ada yang tenggelam sampai habis kepalanya. Itulah hari yang perlu kita takut. Itulah hari yang perlu kita siapkan pada hari-hari dunia ini. Nah itu jamaah sekalian, jadilah budak-budak akhirat, anak-anak akhirat yang ingin meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan heran jamaah sekalian kalau sebagian ustadz menyampaikan sunnah, menyampaikan tauhid dipersulit. Ini teroris, oh ini wahabi. Tak dikasih dia tauliyah, tidak dikasih izin ceramah. Ini karena mahalnya kebenaran tersebut. Karena kebanyakan orang sudah berpaling, al-bu'du anil haq, sudah jauh berpaling dari kebenaran setelah dia mengetahuinya, sehingga hatinya rusak. Hati dia rusak. Oleh karena itu, jamaah sekalian, hidayah kebenaran ini sudah kita miliki. Sudah datang pada diri kita, hidayah tauhid. Kita mentauhidkan Allah, kita beribadah di atas sunnah Nabi SAW. Maka jangan pernah ada keraguan di hati kita. Ini adalah al-haq. Sedikit jumlah kita, tetapi memang itulah ahlu sunnah, qillatun bainan nas. Cirinya dia sedikit di kalangan orang banyak. Terasing kita di tengah keluarga, kerabat kita, itulah ahlu sunnah. Terasing di tengah masyarakat kita, itulah ahlu sunnah. Dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Bersabarlah dengan kebenaran yang sudah kita pahami ini. Jangan tertipu dengan fatwa atau dengan perkataan orang-orang yang jauh dari kebenaran setelah dia mengetahui kebenaran tersebut, agar hati kita tetap selamat. Nah itu dia hadirin hadirat, penyebab asbabu maradil qalbi yang pertama, penyebab sakitnya hati yang pertama adalah jauh dari kebenaran atau membuang kebenaran setelah dia mengetahuinya. Makanya Allah mengatakan, falamma zagu azagallahu qulubahum. Tatkala mereka melenceng dari kebenaran yang sudah mereka tahu, maka Allah tutup hati-hati mereka. Allah tutup hati mereka sehingga tidak lagi mereka mau menerima kebenaran itu. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Karena orang yang fasik adalah orang yang tahu kebenaran kemudian dia tinggalkan karena urusan dunia dia. Kemudian yang kedua, penyebab sakitnya hati, aklul haram. Memakan makanan yang haram. Makanan yang haram.
berpengaruh besar pada sekujur badan kita. Makanan yang haram berpengaruh besar pada hati kita. Terkadang hati orang keras, sulit menerima kebenaran karena pengaruh makanan yang haram. Terkadang juga sulit seseorang dia menghafal karena juga pengaruh makanan. Dihikayatkan tentang Imam Bukhari. Imam Bukhari yang punya kitab Sahih Imam Bukhari, ditanyakan kepada bapaknya, kenapa anakmu cerdas? Kenapa anakmu cepat menghafal? Kata bapaknya, karena aku tidak pernah memberikan kepada anakku Bukhari ini makanan yang haram. Subhanallah. Kata bapak Imam Bukhari, tidak pernah aku beri makanan kepada anakku makanan yang haram. Sehingga Allah bersihkan hatinya dan Allah cerdaskan kepalanya. Peliharalah makanan. Salah seorang sahabat yang mustajabah doanya, sangat dimakbulkan doanya, ditanya, kenapa mustajab doamu? Dijawab, karena aku menjaga diri dari makanan yang haram. Maka Nabi mengatakan ar-rajulu, tentang hadis yang sudah kita hafal dalam Arba'in An-Nawawiyah, diceritakan tentang ya ar-rajul yutilu safar, seorang laki-laki yang sedang dalam perjalanan jauh, ya ash'asa aghbara, yang pakaiannya kusut karena lelah dalam perjalanan, kemudian berdebu badannya, rambutnya berdebu, yamuddu yadaihi ila sama, kemudian dia berdoa kepada Allah. Orang musafir seperti kami yang sekarang ini adalah orang-orang yang mustajab doanya, dikabulkan doanya kalau dia berdoa kepada Allah karena dia sedang musafir. Tetapi orang ini musafir, tetapi bagaimana dia berdoa kepada Allah, tetapi bagaimana keadaannya? Wa mat'amuhu haram, makanannya haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya haram. Wa malbasuhu haram, pakaian yang digunakan adalah pakaian dari hasil yang haram. Wa ghuziya bil haram, dia dibesarkan oleh orang tuanya, dikasih makan oleh orang tuanya dengan makanan yang haram. Fa anna yustajabulah, bagaimana Allah akan kabulkan doanya? Terhijabi doanya karena makanan yang haram. Dan pengaruh ke hati kita sangatlah besar pada makanan yang haram tersebut. Oleh karena itu rusaknya hati karena aklul haram, memakan sesuatu yang haram. Kemudian penyebab yang ketiga rusaknya hati adalah fi'lul ma'asi. Fi'lul ma'asi, kaum muslimin, fi'lul ma'asi, banyak berbuat kemaksiatan. Ini merusak badan dan hati kita, merusak hati kita sehingga hitam pekat, merusak hati kita sehingga hilang kecemburuannya kepada kebenaran adalah fi'lul ma'asi. Banyak berbuat kemaksiatan, banyak berbuat kemaksiatan. Oleh karena itu, para ulama telah menulis tentang pengaruh maksiat bagi kehidupan seorang muslim. Di antara pengaruh jelek kemaksiatan, di antara disebutkan oleh para ulama hirmanul ilm, tercegah dari ilmu. Sulit dia menghafal dan mendapatkan ilmu karena pengaruh maksiat. Fa innal ilma nurun yaqdhifuhu Allah fil qalb, karena ilmu itu adalah cahaya yang Allah campakkan, yang Allah taruh di hati kita. Ilmu itu adalah cahaya yang Allah tanamkan di hati kita. Wal ma'siyatu tudfi'u dzalikan nur, sedangkan maksiat itu, banyak berbuat maksiat itu akan memadamkan cahaya hati. Banyak berbuat maksiat akan memadamkan cahaya hati. Oleh karena itu, tatkala Imam guru Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Darul Hijrah, imamnya penduduk Madinah, tatkala dia melihat Imam Syafi'i di masa kecilnya, di masa mudanya, dia takjub kepada Imam Syafi'i tentang kecerdasannya. Dan dia mengatakan kepada Imam Syafi'i, inni arallaha qad alqa ala qalbika nuran fala tudfi'hu bi zulmatil ma'siyah. Wahai Syafi'i, sesungguhnya aku melihat Allah telah menaruh di hatimu, telah memberikan pada hatimu cahaya, maka janganlah kamu padamkan cahaya itu dengan maksiat.
Wahai ini kata Imam Malik kepada muridnya Syafi'i, aku melihat pada dirimu Allah telah memberikan cahaya di hatimu, maka jangan kau padamkan dia dengan cahaya maksiat. Para talibul ilm, para penghafal Quran, jaga mata kalian kalau ingin hafalannya kuat. Jaga pandangan kalian kalau ingin hafalannya kuat, kalau ingin cerdas kepalanya untuk menghafal. Karena itu kuncinya. Ini pengaruh mata kita masuk ke hati. Kalau hati sudah banyak pikiran karena pengaruh maksiat, maka kalamullah yang mulia ini, yang merupakan cahaya ini tidak akan pernah bisa melekat di kepala kita. Itu kuncinya. Kalau jamaah menanya saya, kenapa Ustadz kita menghafal cepat hilang hafalan? Jawabannya singkat, kurang mampu kita menjaga pandangan mata. Kurang mampu kita menjaga pandangan mata kita. Nah itu dia. Pengaruh maksiat pertama, tercegah dari ilmu. Yang kedua, pengaruh maksiat hirmanur rizq, akan bisa mencegah datangnya rezeki. Mencegah datangnya rezeki. Sebagaimana disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad, Rasulullah mengatakan, innal abda la yuhramu rizqa bidzambi yusibuh. Sesungguhnya seorang hamba, sungguh dia tercegah dari rezekinya karena maksiat yang dia lakukan. Kata Rasulullah SAW, sungguhnya seorang hamba terkadang tercegah dari rezeki karena pengaruh maksiat yang dia lakukan. Sebagaimana ketakwaan kepada Allah akan memudahkan rezeki. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini buah ketakwaan. Demikian juga lawannya, kemaksiat, tidak taat kepada Allah, itu akan menyebabkan penghalang datangnya rezeki yang halal kepada kita. Kemudian kata Ibnu Abbas yang jelas, kata Abdullah bin Abbas, inna lil hasani diya'un fil wajh. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik, sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang hasanah itu menyebabkan diya'un fil wajh, mendatangkan cahaya pada wajah. Orang yang tak sholat dengan orang yang rajin sholat, nampak dari wajah cahaya ketaatan kepada Allah. Bisa kita lihat, Masya Allah, wajahnya ahlu sunnah percahaya karena pengaruh sholat dia, akan bisa terlihat. Karena kebaikan itu, kata Ibnu Abbas, itu diya'un fil wajah, akan menjadi cahaya di wajah dia. Wa nuran fil qalbi, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu menjadi cahaya di hati kita, akan menjadi cahaya di hati. Wasi'atan fil rizki, akan menjadi sebab luasnya, murahnya rezeki. Wa quwwatan fil badan, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu menguatkan badan. Maka tidak ada orang yang lebih sehat dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kuat badannya, sehat badannya, karena dia adalah orang yang paling banyak melakukan kebaikan. Dia salat menguatkan badan. Bahkan dalam Islam, salat yang sesuai dengan sunnah, bagaimana ruku yang baik, itu akan menyebabkan kesehatan badan kita. Oleh karena itu rukulah sesuai dengan petunjuk Nabi, sehingga membuat kita punya pinggang lurus dan enak terasa. Jadi sholat yang baik juga akan melahirkan kesehatan badan kita. Ruku dengan cara yang sunnah, kemudian waktu sujud juga demikian, itu semua akan mendatangkan kesehatan badan. Oleh karena itu sholatlah, sallu kama ra'aitumuni usalli, kata Nabi. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Sholat yang sunnah, jangan sholat yang ditambah-tambahi bacaannya, ya ditambah-tambahi bacaannya sebelum sholat ini dan itu, kemudian setelah sholat dibaca ini dan itu. Jadi kata Ibnu Abbas, wa quwwatan fil badan, kebaikan-kebaikan yang dilakukan itu adalah menguatkan badan. Wa mahabbatan fi qulubil khalq, dan pada akhirnya akan mendatangkan kecintaan makhluk-makhluk Allah kepada diri kita. Wa inna lisayyiati suwadan fil wajh, dan sungguhnya kejelekan-kejelekan yang kita perbuat itu akan menjadikan wajah menjadi hitam. Wa zulmatan fil qalb, akan menyebabkan hati gelap. Wa wahnan fil badan, akan menyebabkan lemahnya badan. Orang yang minum khamar menyehatkan badan atau melemahkan badan? Akan melemahkan badan. Orang yang minum khamar akan merusak badan. Orang yang suka sabu-sabu akan merusak badan dia.
Itu adalah kejelekan. Wa wahnan fil badan, akan melemahkan badan. Wa nuqsan fil rizq, dan menyebabkan rezekinya dikurangi oleh Allah. Wa bughtatan fi qulubil khalq, dan pada akhirnya akan mendatangkan kemurkaan, ketidaksukaan di hati hamba-hamba Allah kepada dia. Nah, kemudian maksiat yang banyak kita lakukan, annal ma'asi tuqassirul umra wa tamhaqu barakatahu wala budda fa innal birra kama yazidu fil umur wal fujuru yuqassirul umra. Pengaruh maksiat, bahwa maksiat itu tuqassirul umur, bisa memperpendek umur, bisa memperpendek umur dan menghilangkan barakah umur, dan itu pasti menghilangkan barakah umur kita. Sesungguhnya kebaikan itu akan menambah umur dan kejelekan itu akan mengurangi umur. Memang para ulama mereka berselisih tentang ucapan ini. Apakah umur berkurang secara hakikat atau tidak? Sebagian mengatakan nuqsanul umril asi huwa zihabu barakati umrihi. Yang dimaksud di sini, kemaksiatan itu bisa memendekkan umur, yaitu maksudnya mengurangi umur, mengurangi keberkahan umur kita. Mengurangi keberkahan umur kita. Dengan maksiat itu mengurangi keberkahan umur kita. Sebagian mengatakan bahkan yang kusu hakikatan, kemaksiatan itu secara hakikat mengurangi umur, betul-betul bisa mengurangi umur. Sebagian ulama mengatakan demikian. Sebagian mengatakan bukan umur yang berkurang, tapi keberkahan umur dia yang hilang. Sebagian mengatakan secara hakikat umurnya berkurang. Sebagaimana juga bisa berkurang rezekinya. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas kemaksiatan bisa mengurangi keberkahan umur kita. Karena hakikat kehidupan adalah hidupnya hati. Hakikat dari kehidupan kita adalah hidupnya hati kita. Umur yang sebenarnya adalah umur yang di sana hati kita hidup dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pengaruh maksiat pada diri seseorang muslim, al-ma'asi yuwallidu ba'daha ba'dan. Kemaksiatan itu akan menyebabkan lahirnya kemaksiatan yang lain. Akan menyebabkan lahirnya kemaksiatan yang lain. Dan itu terjadi. Kemaksiatan itu sering melahirkan lagi kemaksiatan yang lain. Diawali dengan minum khamar, satu dosa. Dengan minum khamar muncul kesalahan yang lain, kemaksiatan yang lain. Terkadang dia membunuh. Terkadang ketika dia sudah mabuk, hilang ingatan, dia akan berucap ucapan yang kotor, dan itu kenyataan. Ya, bahwa maksiat itu, satu maksiat akan bisa melahirkan kemaksiatan yang lain. Ya, satu kemaksiatan akan bisa melahirkan kemaksiatan yang lain pada diri orang tersebut. Itu pengaruh maksiat. Yang keberapa saya sebut tadi? Udah berapa? Udah berapa yang saya sebut? Para talibul ilm, kaidul ilma bil kitabah, ikat ilmu dengan tulisan. Ya, ini anak-anak sekalian, biasakan diri ikat ilmu dengan tulisan. Atau mungkin sudah hafal semua yang saya ucap? Masya Allah, anak-anak Ibnu Hajar, mudah-mudahan menjadi Ibnu Hajar yang dulu imam, ya, yang merupakan apa? Amirul Mukminin fil hadis. Ya, kalian hafal semua yang saya ucap? Jangan diam. Kalau mungkin diamnya seperti perempuan, tanda mau. Jadi al-ma'asi yuwallidu ba'daha ba'dan. Kemaksiatan itu akan melahirkan kemaksiatan yang lain, akan mendatangkan kemaksiatan yang lain. Tadi disebutkan ya oleh para salaf, inna min uqubati sayyi'ata ba'daha. Kata ulama salaf, sesungguhnya balasan dari kejelekan adalah akan datang kejelekan setelahnya. Kata ulama salaf indah sekali, inna min uqubati sayyi'ah as-sayyi'ata ba'daha.
Sesungguhnya akibat balasan dari satu kejelekan akan diberikan kejelekan yang lain lagi. Wa inna min sawabil hasanah al hasanata ba'daha. Dan sungguhnya kebaikan itu juga akan melahirkan kebaikan yang lain, kebaikan yang setelahnya. Kita berwudu, satu kebaikan, kemudian timbul di hati kita, saya sholat sunnah wudu saja, sudah bertambah kebaikan. Ya, setelah berwudu dia lihat mushaf, saya wudu, sudah sholat sunnah wudu, sambil aja mushaf, sebentar baca Quran saja, melahirkan banyak kebaikan. Dan betul sekali, ya. Jadi itu dia, al-ma'asi walidu ba'daha ba'dan. Kemudian anna kulla ma'siyatin minal ma'asi fahiya mirasun an ummatin minal umami allati ahlakaha Allah azza wa jalla. Diingat, ya, pengaruh kemaksiatan ini, sesungguhnya maksiat itu adalah merupakan miras, peninggalan-peninggalan umat-umat terdahulu yang Allah telah celakakan dia, yang Allah telah runtuhkan dia. Tidakkah kita menjaga diri dari warisan yang jelek ini? Jadi kalau kita berbuat maksiat, berarti kita telah mewarisi maksiat orang-orang terdahulu. Ya, misalnya perbuatan liwat, perbuatan maksiat yang namanya liwat, homoseksual, liwat. Ini adalah mirasun an qaumi Lut. Ini adalah warisan maksiat dari kaum Lut. Liwat, homoseksual atau lesbian. Ya, terkadang sebagian orang karena kecenderungan sudah naudzubillah, laki suka sama laki. Ya, kemudian yang perempuan, yang wanita suka sama wanitanya. Kemudian dia pacaran. Ini adalah liwat. Ini adalah warisan dari kaum Nabi Lut yang Allah runtuhkan dia dengan sebab dosa ini. Kemudian uluwu fil ard wal fasad mirasu an qaumi fir'aun. Sombong di atas dunia, berbangga diri dan melakukan kerusakan di atas dunia, dia sombong. Ini adalah dosa yang merupakan warisan dari Fir'aun laknatullah. Dan tidak ada manusia yang pernah berani mengatakan ana rabbukumul a'la selain Fir'aun. Saya adalah Rabb yang maha tinggi, kata Fir'aun. Ini kesombongan yang luar biasa. Yang jelas bahwa maksiat-maksiat itu adalah warisan dari orang-orang yang Allah telah binasakan di zaman dahulu. Kemudian berikutnya al-ma'asi turisu dhulla. Kemaksiatan itu mewariskan kehinaan. Kemaksiatan yang kita lakukan akan mendatangkan kehinaan. Tidaklah dia melakukan korupsi, ya. Bahasa Malaysia apa korupsi? Riswah. Ya, bahasa Arab ya, Masya Allah. Riswah. Dihinakan dia oleh Allah kalau sudah waktunya dengan masuk penjara. Ya. Dan banyak sebagaimana yang di negara-negara yang lain yang sudah kita saksikan, dia berbangga dengan harta, tidak tahunya itu harta negara, yang kemudian dia dijebloskan ke dalam penjara, melahirkan kehinaan. Sebagaimana maka disebutkan annal ma'siyah turisu dhulla wala bud. Sesungguhnya maksiat itu akan mendatangkan kehinaan dan itu pasti. Ya, kalau di dunia dan di akhirat, lebih-lebih di akhirat kelak. Fa innal izza kullal izzah fi taatillah. Dan sesungguhnya kemuliaan, semua bentuk kemuliaan ada di dalam taat kepada Allah. Ya, semua bentuk kemuliaan ada di dalam taat kepada Allah. Kita mulia dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama mulia di akhirat kelak. Sedangkan kemaksiatan mendatangkan kehinaan di dunia dan di akhirat. Maka Allah mengatakan, "Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a." Surah Fatir ayat 10. Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a. Barang siapa yang menginginkan kemuliaan, maka bagi Allah kemuliaan itu semuanya. Kata para ulama, falyatlubha bi taatillah. Carilah kemuliaan itu dengan taat kepada Allah. Kemuliaan, Anda menginginkan kemuliaan, maka carilah kemuliaan itu dengan taat kepada Allah. Fa innahu la yajiduha illa fi taatihi. Karena sungguhnya
kita tidak akan mendapatkan kemuliaan kecuali dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Wanita muslimah, dia mulia dengan agamanya karena dia taat kepada Allah. Karena dia taat kepada Allah. Kita yang laki-laki dimuliakan oleh Allah kalau kita taat kepada Allah, melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah, dan juga tidak lupa melaksanakan kewajiban kita kepada anak istri kita. Demikian juga wanita dimuliakan oleh Allah dengan ketaatan dia kepada Allah dan ketaatan dia kepada suaminya, dalam mengabdi kepada suaminya. Bahkan ketaatan dia kepada Allah, taat dia kepada suami adalah merupakan pembuka surga untuk seorang wanita. Sebagaimana kata Nabi SAW, "Idza shallatil mar'atu khamsaha." Apabila seorang wanita salat 5 waktunya bagus. Ibu sekalian, salat yang bagus, salat yang sesuai dengan sunnah. Ya, ibu sekalian, salat yang bagus adalah salat yang sesuai dengan sunnah. Tidak diawali dengan perbuatan bid'ah. Bukan sebelum takbir, usalli fardadh dhuhri, atau sebelum takbir, Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, sampai akhirnya kemudian baru takbir, Allahu Akbar. Ditanya, kenapa kau baca itu? Untuk menghilangkan setan. Bukan, tidak seperti itu. Ya, hakikatnya orang yang berbuat bid'ah adalah hakikatnya orang yang tidak pernah merasa puas dengan apa yang datang dari Nabi. Nabi salat menghadap kiblat, Allahu Akbar. Tak ada baca sebelum itu. Dan kita merasa puas dengan itu, merasa rela, ridho dengan apa yang datang dari Nabi. Dan itu salat yang baik. Selesai salat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, istighfar. Nabi mengajarkan istighfar setelah salat. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya zal jalali wal ikram. Itu. Bagaimana ditambah Ustaz? Ya berani menambah, tidak merasa puas dengan apa yang datang dari Nabi. Saya tambah aja, astagfirullahaladzim li wali walidayya, banyak. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kemudian banyak lagi tambahannya. Allahumma anta salam minka salam wa ilaika ya'udus salam. Saya lupa sudah di masa lalu itu. Ya. Sudah banyak. Alhamdulillah Allah lupakan, ya. Alhamdulillah Allah lupakan kita. Ya. Banyak ditambah-tambah. Seolah-olah yang datang dari Nabi kurang. Muhammad masih kurang kau apa yang kau ajarkan. Aku mau cari sendiri, tambah sendiri. Ini adalah bentuk apa? Pendurhaka kepada Rasulullah SAW. Maka ahlu sunnah, laki-laki ahlu sunnah, wanita ahlu sunnah adalah orang-orang yang merasa puas dengan apa yang datang dari Nabi. Sebagai bukti dia mengucapkan, wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah itu dia, ya, kemaksiatan mendatangkan kehinaan, sebagaimana juga ya kemuliaan, ya ketaatan kepada Allah akan mendatangkan kemuliaan. Oleh karena itu, ya, di antara doa salaf, di antara doanya salafus salih, dia mengatakan, Allahumma a'izzati bi ta'atik. Ya Allah, muliakanlah diriku dengan taat kepadamu. Wala tuzillani bi ma'siyatik. Ya Allah, jangan hinakan diriku dengan maksiat kepadamu. Saya ulangi ibu sekalian. Allahumma a'izzati bi ta'atik wala tuzillani bi ma'siyatik. Ya Allah, muliakanlah diriku dengan taat kepadamu dan jangan kau hinakan diriku dengan maksiat kepadamu. Dan berdoa kepada Allah di luar salat tak mesti bahasa Arab. Kalau enggak bisa kita hafal ini doa, bahasa Malaysia. Ya Allah, dengan bahasa kita. Ya, tapi kalau talibul ilmi itu bahasa Arab kan. Allahumma izzati bi ta'atik, ya Allah muliakan aku dengan taat kepadamu. Wala tuzillani bi ma'siyatik, ya Allah jangan hinakan aku dengan maksiat kepadamu. Sudah hafal? Allahumma izzati bi ta'atik wala tuzillani bi ma'siyatik. Ibnu Hajar ini malu-malu aja dia. Jangan malu. Ya, la yajidul ilma li mustahyin wala li mustakbir. Tidak akan mendapatkan ilmu orang yang malu dan sombong. Anak-anak jangan malu, ya. Jangan malu. Ya. Jangan malu. Allahumma a'izzati bi ta'atik wala tuzillani bi ma'siyatik. Kemudian saya tambahkan sedikit. Pengaruh kemaksiatan, al-ma'asi tufsidul aqla. Maksiat-maksiat yang banyak kita lakukan itu akan merusak akal.
Maksiat-maksiat yang kita lakukan itu tufsidul aql, merusak akal. Fa inna lil aqli nuran wal ma'siyatu tudfi'u nural aql wala budda. Sesungguhnya bagi akal itu ada cahayanya. Sedangkan maksiat itu akan memadamkan cahaya akal, dan itu pasti. Makanya sebagian ulama salaf mengatakan ma asallahu ahadan hatta yaghiba aqluhu. Kata ulama salaf, ma asallahu ahadun hatta yaghiba aqluhu. Tidaklah seorang berbuat maksiat kepada Allah kecuali akalnya hilang. Hilang akalnya. Tidaklah seorang bermaksiat kepada Allah sehingga akalnya itu hilang. Kemudian yang terakhir, dan banyak sekali. Ini adalah kitab yang ditulis oleh Imam Ibnul Qayyim. Ya, beliau menjelaskan tentang pengaruh-pengaruh maksiat dalam kehidupan seseorang, dan ini tidak habis kita baca. Insyaallah mudah-mudahan ada waktu, ya, kalau ada waktu saya ziarah ke tempat ini lagi, kita akan lanjutkan. Yang terakhir saya akan sampaikan al-ma'asi mujibatul lil la'nah. Maksiat-maksiat itu akan menyebabkan datangnya laknat Allah. Anna dzunuba tudkhilul 'abda tahta la'nati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya dosa-dosa itu masuk, ya, dimasukkan atau masuk ke dalam seorang hamba, dilakukan oleh seorang hamba, maka dia berada di bawah laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak hadis yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat para pelaku maksiat ini. Seperti, ya, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai. Rasulullah melaknat pemakan riba, ya. Kemudian orang yang memberi makan dengan riba, tukang tulis dalam transaksi riba, kemudian saksi riba, semuanya masuk, dan dia sama kedudukan dia. Pemakan riba, memberi makan dengan riba, penulisnya yang menyaksikannya, ya, penulis transaksi riba itu, kemudian saksi-saksinya, dia laknat Allah. Kemudian la'anal muhallila wal muhallalah. Allah melaknat orang yang berbuat, kalau dalam bahasa Indonesia, Cina buta. Ya, Cina buta. Bahasa Malaysia apa Cina buta? Sama Ustaz, ya? Iya, Cina buta. Ya. Enggak tahu lah kenapa disebut Cina buta, ya. Iya, karena dia membutakan diri, ya. Soalnya dia membutakan diri dari yang sudah dia tahu, ya, menjadi tidak tahu. Kemudian la'ana man ghayyara manaral ardh. Allah melaknat orang-orang yang suka merubah batasan tanah orang. Ya, batasan tanah orang sedikit demi sedikit diambil sehingga tanah orang terambil. Ya, biasa terjadi di pembatas tanah. Jadi Allah melaknat orang-orang yang merubah batasan tanah. Ya, wala'ana man la'ana walidayhi. Nabi melaknat orang-orang yang melaknat kedua orang tuanya. Nabi melaknat orang-orang yang melaknat kedua orang tuanya. Bagaimana bisa terjadi? Sahabat mengatakan, bagaimana bisa terjadi seseorang anak melaknat kedua orang tuanya? Bisa. Dia laknat orang tua dari temannya, kemudian temannya ini melaknat orang tuanya. Nah, ini dia termasuk melaknat orang tuanya sendiri, karena dia memulai melaknat, menyumpah, ya, mencerca orang tua temannya, sehingga dibalas oleh temannya mencerca orang tuanya. Nah, ini dia la'ana walidayhi, orang yang melaknat kedua orang tuanya. Kemudian wala'anal mukhannisina minar rijal wal mutarajjilati minan nisa. Allah melaknat perempuan yang menyerupai laki-laki cara berpakaiannya, dan laki-laki yang menyerupai diri dengan perempuan. Ya. Ini dosa yang, perhatikanlah, ya, banyak perempuan yang menyerupai diri dengan laki-laki, cara bergayanya, cara berpakaiannya dan sebagainya. Ini dilaknat oleh Allah. Wala'ana man zabaha li ghairillah. Allah melaknat orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah. Melaknat orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah. Dia buat bangunan, dia gali, kemudian
takut kepada jin, dia sembelih ayam atau kambing, kemudian darahnya diputar-putar, dikelilingi, itu terjadi nggak di sini, Pak? Nggak ada ya? Tak ada itu? Nggak pernah lihat? Oh, Masya Allah. Dulu mungkin ya, Masya Allah. Ya, itu biasa itu. Jadi takut kepada jin. Ya, makanya manusia ini balkanu ya'budunal jinna aktsaruhum bihim mu'minun. Manusia ini banyak menyembah jin. Ya. Bahkan kiai-kiai di Indonesia itu biasa mereka kerjasama dengan jin sehingga dia bisa terbang dan itu dianggap wali. Padahal mereka adalah kerjasama dengan jin. Ya, ini ulama-ulama yang kiai-kiai yang seperti itu dia banyak. Itu bisa terbang. Kadang mana gurumu? Guruku sholat Jumat di Mekah. Padahal gurunya tidur di dalam. Ya. Ini adalah kiai-kiai yang kerjasama dengan jin. Ya, makanya Allah mengatakan balkanu ya'budunal jin. Bahkan kebanyakan mereka manusia itu menyembah jin dan banyak beriman kepada jin itu. Dan jin ini Masya Allah sangat suka menipu kita. Ya, sangat suka dia menipu kita. Ya, jadi orang seperti itu di Indonesia, kalau sebagian orang Indonesia di kampung-kampung kalau bangun rumah, gali pondasi, kemudian disembelihkan ayam, kemudian darahnya dikelilingkan. Kemudian ditanya kenapa? Ya, agar tidak diganggu sama jin. Ya. Kemudian wala'ana man ahdasa hadasan au awa muhdisan. Allah melaknat orang yang membuat bid'ah, perkara-perkara baru dalam agama, dan orang yang membela orang yang berbuat bid'ah. Ya. Dia ikut di sana, dia tahu mahat yang hurafat, mahat yang mengajarkan ya perbuatan bid'ah, dia sumbang ke sana hartanya. Nah, ini membantu orang yang berbuat bid'ah. Sementara banyak mahat sunnah, mahat yang berdiri di atas sunnah memerlukan dana untuk dia bangun masjid, dia bangun asrama, tidak dia perhatikan. Jadi wala'ana man ahdasa hadasan au awa muhdisan. Allah melaknat orang-orang yang berbuat bid'ah dalam agama dan orang-orang yang membantu berbuat bid'ah. Dan sebagainya. Banyak sekali hadis-hadis yang menerangkan tentang laknat. Dan juga para ibu sekalian, Nabi mengatakan wala'ana zawaratil qubur wal muttakhidina 'alaiha al masajid wasuruj. Allah melaknat perempuan-perempuan yang sangat sering ziarah kubur. Ya, sangat sering. Ya, Allah melaknat zawaratil kubur, sering berkali-kali berulang-ulang ziarah kubur, dan dia menjadikan kuburan itu sebagai masjid dan ditaruhkan lampu-lampu di kuburan itu. Ya. Jadi ibu sekalian, memang sebagian ulama khilaf tentang ziarah kubur bagi perempuan. Ada yang bolehkan, ya ada yang bolehkan, ada yang tidak bolehkan. Ada yang bolehkan tapi dengan syarat-syarat tertentu, syarat-syarat yang kuat. Dia keluar dengan hijab yang sempurna, tidak tercampur dengan laki-laki, kemudian dia paham bagaimana dia berbuat di kubur nanti, dan tidak dia tentukan harinya harus hari lepas raya atau hari pagi Jumat. Tidak ada. Kapan dia berziarah, kapan dia punya sempat, dan itu dilakukan sewaktu-waktu saja. Dan dia tidak pilih-pilih kubur, tidak mesti dia pilih kubur kiai yang jauh di sana, sementara kubur orang tuanya depan rumah hendak diziarahi. Ya, kalau orang pergi kuburan, dia pilih kubur di tempat-tempat tertentu, berarti dia punya ada hati dia lain. Dia mungkin ngambil berkah di kuburan itu. Ya, memang Nabi mengatakan zurul kubur, ziarahilah kubur, karena itu bisa mengingatkan akhirat. Ya. Maka kalau kita berpendapat boleh suatu waktu wanita misalnya ziarah kubur, ya lakukanlah dengan syarat-syarat yang tadi. Ya, dan semata-mata untuk menambah rasa takut kita kepada Allah, mendoakan orang yang kita ziarahi, itu yang kita lakukan. Bukan kita meminta kepada kuburan tersebut, mengambil berkah di kuburan tersebut, bawa air ke kuburan, kemudian nanti pulang ya dikasih minum anaknya, dimandikan anaknya dengan air itu, dianggap sebagai air karamah yang bisa menyembuhkan penyakit dan sebagainya. Nah itu dia, teman sekalian, saya habiskan baca sedikit penyebab rusaknya hati, sakitnya hati. Yang pertama tadi, jauh
menjauhkan diri dari kebenaran setelah dia mengetahuinya. Yang kedua, aklul haram, makan yang haram. Yang ketiga, fi'lul ma'asi, banyak berbuat maksiat. Yang keempat, istima'ul muharram minal kalami mislul ghina wa ghairihi, banyak mendengarkan sesuatu yang haram dari perkataan-perkataan yang haram seperti nyanyian dan yang lainnya. Kemudian yang kelima, an-nazrul muharram, penglihatan yang haram, banyak melihat sesuatu yang haram, itu menyebabkan rusaknya hati. Yang keenam, asdiqa'us su', itu menyebabkan rusaknya hati adalah teman-teman yang jelek, teman-teman kita bergaul yang jelek. Makanya ad-dinu al-mar'u ala dini khalilihi, seseorang itu kata Nabi sesuai dengan agama temannya. Maka pengaruh teman sangat besar. Maka hendaklah kata Nabi, hendaklah dia melihat, memperhatikan siapa teman yang menjadi teman dia. Falyanzur ahadukum man yukhalilhu, hendaklah salah seorang di antara kita memperhatikan siapa jadi teman kita. Jadi asdiqa'us su', ya, teman-teman yang jelek itu bisa merusak hati. Nah, itu dia beberapa penyebab hati, ya, hati yang rusak. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat yang sedikit ini sebagai buah hati atau oleh-oleh dalam pertemuan kita ini. Dan insyaallah kemudian di lain waktu ada kesempatan untuk kita bertemu, akan kita lanjutkan asbabu silahul qalbi, yaitu penyebab-penyebab untuk memperbagus hati kita. Kalau tadi penyebab-penyebab rusaknya hati, nanti kalau kita bertemu lagi insyaallah kita akan baca asbabu silahil qalb, penyebab-penyebab yang akan menyebabkan hati kita menjadi baik. Ya, demikian, mudah-mudahan sedikit ini ada bermanfaat, dan saya mohon maaf kepada Bapak dan Ibu sekalian, mungkin ada ucapan saya yang salah, ya, karena perbedaan sedikit bahasa antara kita, ya, maka mohon dimaklumilah, ya. Mungkin kalau saya 2 bulan di sini sudah pinter bahasa Malaysia gitu, ya. Tapi karena baru 4 hari sini jadi agak susah sedikit, ya. Kalau sebulan insya Allah sudah bahasa Upin dan Ipin itu. Subhanakallah, afwan Ustaz Adli, ya. Masya Allah. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kami punya sedikit waktu ini, ya, mungkin kami akan melanjutkan perjalanan ke Terengganu, ya, mau melihat-lihatlah dulu, ya, keadaan bagaimana semenanjung Malaysia ini di semua negerinya gitu. Jadi mungkin setelah ini kami langsung berangkat ke Terengganu, dan kita saling mendoakan semoga kita diberikan keistiqomahan di atas sunnah itu yang mahal. Allah berikan kita keistiqomahan di atas sunnah dan tidak berpaling dari kebenaran yang sudah kita ketahui ini. Doakan saya, dan saya akan juga mendoakan, ya, Bapak dan Ibu sekalian, semoga Allah menetapkan hati kita. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berkaitan dengan apa yang kita bicarakan tadi. Tapi mudah-mudahan sudah semua paham, tidak ada yang ditanyakan, ya, alhamdulillah. Insyaallah. Dan insyaallah, ya, kita di sini insyaallah sudah banyak paham tentang sunnah ini. Ya, tinggal yang kurang pada diri kita, saya dan jamaah sekalian mengamalkan, ya, itu yang kurang. Sudah banyak ilmu yang Allah sudah berikan kepada kita tentang sunnah ini. Maka sekarang adalah PR tugas kita melaksanakan apa yang sudah kita ketahui dari ajaran-ajaran yang sunnah Nabi SAW. Itu yang penting. Bagaimana perkembangan sunnah di Indonesia? Ya, bagaimana perkembangan sunnah di Indonesia? Ini Masya Allah, ini alhamdulillah, saya ucapkan alhamdulillah. Semakin hari semakin meningkat orang-orang yang terbuka hatinya mengikuti sunnah, baik di kalangan orang awam sampai ke pejabat-pejabat pemerintahan. Dan itu memang diawali dengan tantangan, rintangan yang besar. Saya dulu cerita di kampung saya, sebelum kita paham sunnah sebagaimana pada umumnya orang, ya, kemudian kita mulai gerakkan sunnah. Tapi pemerintah tidak mencegah,
cuma terjadi gesekan gangguan dari warga-warga, sesama warga kita diganggu, ya. Kemudian kita mulai tahap demi tahap. Tapi ingat jamaah sekalian, dakwah itu tahap demi tahap. Jangan sekaligus mau dirubah sekali, enggak. Tahap demi tahap. Sampaikan yang terpenting, kemudian yang penting, bertingkat, bertahap-tahap. Jangan kepada orang yang baru mulai ngaji, kamu jangan rokok, haram. Ini baru duduk dia sekali di Ibnu Hajar, kemudian lihat dia ngerokok, jangan, haram kamu ngerokok. Ya sudah, belum kita sampaikan tauhid, belum sampaikan yang sunnah, sudah kabur dia. Tak berani saya sama ustadz itu, semuanya haram katanya. Jadi tahapan-tahapan. Kemudian begitulah. Saya dulu mulai begitu. Saya dulu di kampung saya tidak ada orang pakai busana, pakai jilbab, tidak ada. Saya awali pikir waktu itu, akhirnya saya kawin dengan keluarga sendiri sana. Saya menjilbabkan istri saya, dia berjilbab. Kemudian baru saya ceramah tentang jilbab, diikuti oleh orang, sehingga sekarang 90% semua berjilbab kalau tidak bercadar. Yang bercadar sangat banyak. Kalau dia berjilbab, jilbabnya besar. Jadi seperti berada di Saudi kita. Nah gitu, tidak perlu dari pemerintah, mulai dari keluarga-keluarga. Kita punya masjid sendiri besar, di kampung itu 2 masjid. Ada masjid untuk teman yang belum sunnah, ya mereka sendiri, kita bangun masjid sendiri, dan itu kita aman. Dulu kita bentrok, ya, kita dilaporkan ke polis, ya, kita musyawarah di sana, ya, diambillah jalan. Oke lah, kita buat masjid sendiri, dia buat sendiri. Kita berjalan, semua semakin berkembang gitu. Jadi kamu itu, kalau kita lihat, tak ada wanita yang buka jilbab atau keluar dia kemudian tidak berjilbab, dia akan terasing. Dia akan terasing. Kalau ada wanita tidak pakai jilbab, dia terasing. Itu suasananya. Nah itu bisa terbentuk. Makanya dakwah ini mulai dari keluarga-keluarga kita. Ya, tidak bisa dipaksa dari atas. Ya, misalnya buat aturan dari atas, wanita muslim harus dia berjilbab, karena tidak diikuti, karena dia tidak berilmu tentang itu. Tapi kalau kita mulai bina, ya, masyarakat dari bawah, insya Allah akan melahirkan generasi-generasi yang baik. Jadi masya Allah sekarang, ya, di setiap kota ada ma'had, di hampir setiap pulau terus berkembang dakwah ini. Semakin banyak tantangannya. Biasalah dianggap Wahabi, ajaran baru, teroris dan sebagainya. Kemudian ulama-ulama NU, ya, ulama-ulama Nahdlatul Ulama namanya, ini dia mulai gusar melihat perkembangan dakwah di setiap pulau. Mulai dia gusar. Kita punya TV ya bahasa. Kita punya TV sunnah. Ada Roja TV, ada Ihsan TV, ada Wesel TV, ada 4, dan itu masuk ke rumah-rumah kaum muslimin, sehingga mereka yang tidak kenal sunnah sebelumnya tahu dari TV itu, saksikan acara-acara TV yang sunnah itu, dan isinya hanya 2, kasih kajian muratal Quran, hanya itu isinya, kasih kajian muratal Quran, itu saja isi televisi ini, dan itu banyak berpengaruh kepada orang-orang yang sebelumnya tidak kenal sunnah, akhirnya hadir dan berkembang, ya, di setiap pulau dan setiap daerah, dan itu membuat hatinya gusar orang-orang ahli bidah ini, mulai gusar dia. Akhirnya dia juga bikin stasiun TV juga, Aswaja namanya, untuk menandingi TV kita ini. Itu kita sabar insya Allah. Nah itu perkembangan masya Allah dakwah sunnah ini di Indonesia, masya Allah gitu. Ya, mudah-mudahan menyusul Malaysia ini. Mudah-mudahan Malaysia ini juga menyusul untuk kesananya, insya Allah. Dan jangan pernah putus asa, putus harapan. Ya. Insya Allah, ya, dakwah sunnah adalah merupakan masa depan dia cerah. Ya, dan itu memang seperti itu. Dia akan terjadi kiamat, Islam akan jaya, dan kejayaan Islam dipegang oleh Ahlus Sunnah nanti. Ahlus Sunnah ini yang akan mengalahkan orang-orang Yahudi yang ada sekarang di mana? Di Palestina itu, orang Ahlus Sunnah yang mengalahkan dia. Dan itu akan terjadi saatnya nanti. Jadi alhamdulillah, bolehlah. Ya, ikhwan-ikhwan sekalian, kalau ada waktu berkunjung ke Lombok, lihat markas Islam, bagaimana setiap minggu kumpul ribuan manusia di tempat itu. Ya, ribuan manusia di tempat itu. Penuh, bukan penuh dengan kereta, penuh dengan manusia. Kalau Malaysia ini penuh dengan kereta. Tapi alhamdulillah, ya, memang kita al-ghurab. Nah itu dia, insya Allah.
Ya. Ya. Pemegang akidah salaf ni kan. Ya. Pemegang akidah salaf lah. Di mana? Tak kira di mana ada berlaku perpecahan di antara dalam golongan salaf. Pemecah ya? Ya, perpecahan. Apa maksudnya? Bukan maksudnya berpecah. Di salaf sendiri. Oh iya, memang kita akui ya. Ada kumpulan yang satunya kumpulannya bulan E, yang ada satunya bulan B. Iya. Nah, di sebagian daerah Indonesia memang ada terjadi semacam itu gitu. Ada salaf yang ini, ada salaf yang itu sedikit gitu. Memang ada, kita akui sebagian daerah seperti di Jawa ada yang perselisihan di antara mereka sedikit gitu. Ya, ada perselisihan semacam itu gitu. Tapi kalau di Lombok satu, tidak ada perpecahan, semua satu dia. Nah, itu indahnya kalau di Lombok ini. Semua satu-satu bersatu gitu. Nah, di Jawa sebagian memang ada perpecahan yang seperti itu. Ya, tapi bukan perpecahan yang artinya bukan karena masalah akidah, tidak. Tapi masalah-masalah yang furu'iyah saja gitu. Ya, masalah-masalah yang sebenarnya khilaf para ulama tentang menyikapi masalah itu aja. Bukan masalah ini dan itu, bukan. Ada gitu. Bagaimana dengan solusi Ustaz? Hah? Solusi. Siapa? Solusinya untuk menyatukannya. Ya, gimana? Seharusnya sebenarnya kalau mau duduk bersama, ya duduk rembuk bersama, insya Allah akan selesai dia gitu ya. Selesai dia. Cuma persoalan sekarang kadang-kadang sebagian kita enggan untuk duduk bersama membicarakan apa yang perselisihan kita selama ini gitu. Nah, itulah kekurangan kita orang Indonesia ini. Dan yang kedua juga orang kita ini sulit saling memaafkan. Ya, itu tabiat orang Indonesia mungkin, dan juga teman serumpun lah dengan orang-orang kita Melayu, itu memang tabiat jelek kita, sulit saling memaafkan kesalahan teman. Ya, tidak seperti orang-orang Timur Tengah, kelahi sekarang saling hantam, nanti bisa sudah sebentar lagi dia saling peluk. Kalau kita orang-orang Melayu ini biasanya dendam gitu, sulit saling memaafkan. Itu penyebab anunya. Makanya penting konsep berjemaah juga Ustaz ya. Iya, penting konsep berjamaah juga gitu. Ya Ustaz, sedikit berkenaan tadi Ustaz kata bermaafan kan ya? Iya. Sekarang ini ada yang ingin berdamai. Iya. Ada sebenarnya tidak mau berdamai. Sekarang kedudukannya mana? Tapi kedua-duanya bukan salah. Iya. Orang yang ingin berdamai adalah yang lebih baik. Tentu orang yang ingin berdamai itu yang lebih baik. Ya, itu yang lebih baik. Yang tidak ingin berdamai tidak boleh kita mengatakan kamu sudah keluar dari salaf. Tidak, cuma sebagian sifatmu keluar dari manhaj salaf. Jadi jangan juga tidak mau berdamai dia, oh berarti kamu bukan salaf, keluar dari salaf. Tidak boleh juga kata begitu. Ya, cuma ya dalam hal ini dia telah berselisih dari sifatnya kaum salaf. Tidak mudah memaafkan. Ya. Taib, nah kira itu aja. Katanya 8 jam dari sini ke Terengganu itu. Iya. Taib. Ya. Demikian ya Mas sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.